Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jumpa lagi di Dira Yuris. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 3 kode error ya. Tetap di mesin 6000 ya, dan kawan-kawannya. Mulai error pertama, mulai error 804, kemudian 805 dan error 824. Oke. Sebelum kita lanjut ke videonya, ke pembahasannya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Thank you. Oke. Welcome back to my channel. Nah, sebelum saya membahas error 804 ini, mungkin di antara teman-teman para pengguna mesin fotokopi 5000 dan 6000 ataupun pengguna mesin 6020 dan 5020, mungkin teman-teman juga sudah mengalami error 804 ini. 804 ini itu pastinya mengarah ke bagian kipas ya, bagian kipas, dan yang pastinya yang ditunjukkan oleh kode error ini adalah kipas power supply. Nah seperti ini power supply. Nah, kalian bisa melihat di situ ada kipas. Ya, jadi dengan kode error ini itu menunjukkan larinya ke kipas ya, kipas yang kecil yang ada di power supply. Bautnya itu kalau tidak salah dia menggunakan 3 baut. Nah, teman-teman tinggal nanti periksa, bongkar. Jadi posisinya kalau kalian di depan mesin ya, di depan mesin itu posisinya di sebelah kiri yang paling bawah. Jadi langkahnya untuk mengetahui power supply itu posisinya di mana, teman-teman harus membuka cover samping mesin yang sebelah kiri. Nggak perlu bongkar keseluruhan ya, cukup cover yang paling bawah. Tentunya teman-teman harus membuka cover yang atasnya, itu baut cover yang atas itu sekitar mungkin 2 baut. Nah kemudian cover yang di bawahnya itu kalian harus lepas semua, buka bautnya. Nah yang pasti sebelum kalian membuka mesin, membuka cover mesin ini atau membuka power supply-nya, kalian harus terlebih dahulu mematikan mesin atau meng-off-kan mesin fotokopinya. Nah, yang biasa saya lakukan sebelum saya mengganti kipas ya, kipas power ini, itu ya seperti ini ya kipasnya. Itu saya lepas dulu, buka ya. Saya buka powernya, kemudian saya bersihkan sekalian, kemudian saya lepas kipasnya. Lagi-lagi saya itu melakukannya setelah saya melepas kipas power ini, itu saya melakukan penyemprotan. Saya semprot kipasnya, saya bersihkan ya, seperti mungkin kalian sudah pernah melihat di video-video waktu saya melakukan pembongkaran mesin, pembongkaran power supply atau pada saat memasang power supply. Nah caranya saya selalu menyemprotkan itu menggunakan WD ya, betul-betul bersih. Karena biasanya lagi-lagi itu kipasnya dia kadang berputar ya, atau pada saat mesin di on kan, dia tuh telat mutar, dia terlambat mutar. Seharusnya pada saat mesin di on itu dia langsung bekerja, langsung operasi, langsung berputar ya, biasanya. Nah tapi ada kalanya juga mesin yang saya dapatkan itu pada saat saya overhaul mesin, kebanyakan paling banyak. Nah begitu di on mesin, jadi putarannya itu nggak stabil, lambat. Dan ini juga ketika cara kerjanya ini lambat, putarannya lambat, itu akan mengeluarkan kode error 804 ini itu ya. Jadi caranya kalian itu bersihkan saja, semprotkan WD menggunakan WD, kemudian bersihkan menggunakan hand blower. Kalau kalian punya hand blower listrik ya, gunakan hand blower listrik sampai betul-betul bersih ya.
Kalian sambil bersihkan juga bagian-bagian luarnya. Biasanya cuma masalah dia itu lagi-lagi karena masalah sedikit ada mengeras ya di bagian lahar kipasnya. Nah, kalian itu bersihkan menggunakan WD. Yang jelas 804 itu larinya ke kipas power supply ya. Mungkin caranya seperti untuk mengetahui kerusakan 804 itu yang pastinya dia menuju kepada kipasnya itu yang ada masalah. Kalian bisa lakukan dulu pembersihan, mudah-mudahan berhasil. Kalau memang itu tidak berhasil, kalian harus tetap mengganti supaya mesin tetap operasi. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau lanjut di pembahasan 805. Nah, di error 805 ini itu seringkali juga terjadi, tapi bukan sekedar di mesin 6000 ya. Rata-rata mesin-mesin besar ya, mesin besar Canon yang IR itu mengalami juga error 805 itu menunjukkan ke kipas keong ya. Kipas keong seperti yang ada di gambar ini. Nah, letaknya itu setelah kalian membuka pintu bagian belakang, tuh penutup belakang mesin fotokopi itu, kalian akan melihat setelah melepas atau membuka namanya DC control ya, karena posisinya dia di belakangnya. Member juga bisa dibuka. Pada saat member dibuka itu akan kelihatan dari samping, cuma pada saat kalian akan melepas kipas keongnya itu tidak akan terlepas sebelum Anda melepas DC controlnya. Nah, sebelum kalian melakukan pembongkaran atau melepas keong ini, kipas keong ini, kipas yang mengarah 805 ini, terlebih dahulu kalian harus melakukan reset aja dulu. Kalian reset masuk program seperti biasa. Nah, ketika memang sudah kalian reset kemudian tidak ada perubahan, dia tetap mendeteksi error. Nah, kalian harus ambil langkah pembongkaran ya. Kalian buka karena memang itu di beberapa tempat yang saya kerja juga ya, itu memang debu-debu ya, baik itu debu mulai debu dari luar maupun debu-debu kertas atau lain sebagainya, itu memang banyak sekali di situ. Bahkan saat itu saya pernah membatu dan menggumpal di situ, otomatis putaran keongnya mungkin karena sudah sudah terganjal ya, karena banyaknya nggak pernah memang diperbaiki ya, nggak pernah memang dibongkar ya, karena memang dia posisinya posisi di dalam. Nah, dia itu menggunakan cuma 3 kabel warna putih, merah, dan hitam kalau nggak salah ya, dan nempel soketnya itu di bagian DC. Nah, nanti kelihatan ya, kalian kelihatan itu bagian di sudut. Kalau DC control dia di sudut, kalau kalian di depan mesin posisi di belakang itu di sudut bagian bawah dia ya, di persegi empatnya itu yang bagian kiri ya, kiri bawah. Nah, jadi 805 itu selalu menunjukkan ke kipas keong ya. Jadi kalian nggak perlu lari kemana, yang pasti sekalipun kalian mau mengeceknya di buku panduan atau di Google atau di YouTube atau bertanya sama teknisi, itu pastinya larinya menunjukkan kepada kipas keong. Oke ya, kipas keong yang seperti ini teman-teman ya. Baik itu mesin 6000 ya, baik itu mesin 6000, 5000, 6020, 5020 ataupun mesin 6570 dan kawan-kawannya, itu sama, kode errornya sama, itu menunjukkan ke arah kipas keong itu. Ya, mungkin bisa saja karena mungkin juga dia nggak rusak, kipasnya ini nggak rusak, atau soketnya kurang nancap, bisa saja juga. Kalian cabut, pasang kembali, ada masalah. Nah, setelah itu kalau kalian tidak berhasil, kalian cabut aja, bersihkan, bisa juga. Atau kabelnya sudah luka dan itu nempel di bodi, bisa juga dia menyebabkan error 804. Nah, yang berbahayanya ketika kalian itu membongkar mesin fotokopi, ya upayakan nanti kalian harus betul-betul perhatikan pada saat memasang soket-soket, jangan sampai ada yang terjepit. Kalau kabelnya terjepit, otomatis itu akan menyebabkan nanti konslet, dan yang paling pertama dihantam adalah DC control. Oke?
Jadi saran saya seperti itu buat kalian pada saat membongkar mesin, apapun merek mesin kalian, apapun tipe mesin kalian, kalian harus perlu hati-hati pada saat seperti membongkar DC kontrolnya, membongkar membornya. Yang terpenting itu jangan sampai ada kabel yang terjepit, karena lama-kelamaan otomatis dia akan luka. Nah, setelah luka hantam, nempel di bodi, otomatis akan konslet dan akan merusak DC kontrolnya, teman-teman. Oke, saya rasa pembahasan 805-nya itu ya sudah clear, teman-teman. Dia mengarah ke bagian kipas. Ya, kipas ini kalian nggak perlu lari kemana ya. Kipas itu positif, kipas keongnya. Nah, pembahasan ketiga, kode error yang ketiga yang biasa muncul juga dan terkadang muncul di mesin 6000. Di mesin 6000 atau mesin 6570 ini sama lagi kode errornya 824. Jadi ketika kalian mengalami 824 itu tetap larinya ke kipas ya. Kipas utama, kipas bagian depan. Nah, pada saat kalau 6000, pada saat kalian membuka pintu depan mesin fotokopi itu nanti kelihatan kipas pendingin yang dapat arah mengambil hawa panas yang bagian ducting, ujungnya ducting itu akan kelihatan. Nah, di situ ada kipas. Nah, coba kalian periksa. Biasanya juga seperti itu masalahnya, dia mungkin keras, kemudian ataupun putarannya tidak stabil. Nah, tidak stabil, kemudian kalian juga pokoknya periksalah apa kerusakannya di situ. Yang jelas larinya itu ke kipas. Cuma begini, sedikit saya di sini jelaskan juga. Jadi fungsi kipas 824 ini, kipas pemanas ini, kipas utama bagian depan. Ketika cover kipasnya atau bagian ducting itu bocor, otomatis nanti itu banyak sekali masalah di mesin fotokopi kalian. Mulai mungkin tinta akan seringkali menggumpal di bagian drum itu ya, di limbah drumnya ketika kipas ini bermasalah ataupun ductingnya yang bermasalah ya. Jadi kalian cek, kalian bisa buka pintu pada saat coba sebelum kalian membongkar ya, buka pintu, nanti switch pintunya kalian tutup, baru kalian perhatikan itu senter posisi kipasnya seperti apa putarannya ya, putarannya. Kalau dia telat, otomatis kalian harus membongkar, harus bersihkan, dan itu cukup mudah, cukup gampang. Kalian harus melepas dulu box tintanya. Nah, nanti kelihatan, kalian buka, bautnya ada dua. Kalian buka, baru kalian cek. Kalaupun memang kotor, tidak jadi kotor, kalian semprot saja lagi menggunakan WD supaya nanti putarannya stabil dan ringan ya. Nah, kalaupun nanti cover kipasnya ini rusak, kalian gantilah. Harganya murah, mungkin sekitar berapa waktu saya beli kemarin sama si Bos Rizky Agung itu di Makassar, mungkin nggak nyampe, kalau nggak salah ya, kurang lebih sekitar 30-an kali ya, 30-an ribu kalau nggak di bawahnya ya, saya juga kurang ingat lah. Yang jelas pastinya itu murah, cover kipas, kalau bukan sekitar itulah, kurang lebih 30-an kalau nggak salah. Nah, kalau terkait masalah si mesin 6570 dan kawan-kawannya ini ketika mengalami 824 itu memang paling sering itu bermasalah itu mesin 6570 dan kawan-kawannya, karena posisi stand rumah kipas ini itu memang agak rawan putus ya, rawan putus atau sering tercabut itu kabel-kabelnya, kabel kipasnya, karena posisinya di bawah. Pada saat kita membuka ya, pada saat kita membuka atau mau menyetel cas itu dia harus dibuka lagi. Nggak sama seperti mesin 6000 dan kawan-kawannya. Kalau 65 ini pada saat kalian mau membuka corona atas atau primary atas, kalian harus membuka kipasnya dulu karena dia yang tutup. Nah, kalau masalahnya sama ketika juga covernya itu sudah bocor, itu akan mengakibatkan gumpalan di bagian limbah drum. Oke, jadi yang
saya di sini saya perjelaskan ya. Jadi 804 itu kipas power ya, seperti ini kipas powernya, power supply-nya. Kemudian ketika menunjukkan dia mengarah error 805, jadi ketika kode error 805 itu dia menunjukkan ke kipas keong ya. Jadi menunjukkan dia di kipas keong. Di kipas keongnya yang seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian 824 kalau 6000 itu yang menunjukkan kipas utama ya. Kipas pendingin di bagian pemanas. Oke, saya rasa penjelasannya cukup untuk 3 kode error ini. Ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa, yang awalnya tidak tahu yang mana dimaksud kipas power supply, khususnya para pemula ya. Kemudian mana yang dimaksud kipas keong ya, yang 805-nya itu seperti di gambar ini ya. Kemudian 824-nya itu menunjukkan kipas bagian depan ya. Jadi saya berharap dengan kalian sudah menonton video ini, kalian sudah tahu kerusakan setiap kali mengeluarkan kode error itu di bagian spare part yang sudah saya jelaskan di video ini ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, terutama khususnya para pemula, dan mudah-mudahan kalian bisa pelan-pelan belajar bertahap untuk belajar memperbaiki mesin kalian sendiri tanpa harus memanggil teknisi lagi ya. Apalagi sekarang sudah zaman digital, zaman serba lengkap lah ceritanya. Kalian mau masalah apa, kalian bisa cari di YouTube, itu sudah ada semua. Tinggal kalian mau apa tidak, itu saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like and subscribe, dan di share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.